berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Uda. Pak Gus, ini satu hal lagi nih yang perlu saya diskusikan sebagai calon guru penggerak, Pak. Ya. Terkait apa yang harus kita lakukan. Kalau secara rincinya itu dalam Pakja. Dalam Pakja artinya yang terekam dalam sebuah perencanaan apa yang akan kita munculkan program. Minimal di kelas saya, nanti berimbas ke teman yang lain. Sekaligus nanti bagaimana secara globalnya di lembaga. Mungkin nanti kalau ada program yang lebih umum lagi. Dan untuk sementara ini saya ingin menyampaikan ke Pak Agus, mohon arahan, saran. Salah satu program kecil yang saya angkat pada kesempatan pagi hari ini yaitu terkait menghadapi anak yang kesulitan baca, Pak. Oke, Pak Uda. Mungkin ada yang memang perlu kita matangkan lah. Dalam artian kita itu sebagai pendidik memang harus ada terobosan-terobosan tertentu terkait dengan permasalahan yang ada di kelas, khususnya dalam hal pelayanan kepada peserta didik atau siswa kita. Oke, monggo, monggo Pak Uda. Karena diawali dengan rangkaian, kalau saya perhatikan, Pak, ini kebetulan di kelas 3 itu ada salah satu anak yang masih mengalami kesulitan baca. Nah, mungkin ya memang dasarnya dari bawah ini sebenarnya sudah dapat pembelajaran khusus, tapi mungkin memang kemampuannya itu beda dengan temannya. Nah, akhirnya dengan sukarela teman-temannya itu ingin berbagi untuk melatih teman tersebut agar bisa baca, sehingga dalam pengawasan seorang guru, pengawasan saya, akhirnya saya bagi setiap hari itu bergilir, Pak, secara gantian. Nah, saya menekankan tidak apa-apa, paling tidak ajari saja, tidak usah harus banyak, satu lembar, satu paragraf saja, semacam buku cerita ya, atau ada sebuah cerita, satu paragraf saja dibaca berulang-ulang, nanti sampai ada kelancaran baru dicoba untuk membaca sendiri. Itu salah satu yang kita lakukannya, saya lakukan di kelas, Pak. Jadi bagaimana nanti menurut Pak Agus, ada tambahan atau tersebuti, Pak, gitu? Iya, Pak Uda, baik. Terkait dengan kesulitan belajar anak itu memang bermacam-macam, Pak Uda. Di antaranya adalah kemampuan literasi. Memang kita tekankan budaya literasi di sekolah kita itu, apalagi di peningkatan mutu pelayanan pendidikan itu setiap tahun kan kita juga evaluasi. Di antaranya metode atau cara yang mungkin bisa efektif dilakukan seperti dilakukan di kelas panjenengan itu sudah bagus. Artinya belajar dengan teman sebaya, belajar dengan teman satu kelas itu juga bagian daripada cara atau metode pembelajaran secara tidak langsung. Jadi anak yang memiliki kekurangan atau kemampuan di dalam literasi itu berbagai macam cara bisa diupayakan, diantaranya tadi mungkin anak atau teman dekatnya, teman sebangku ataupun teman satu kelas peduli atas kemampuan yang kurang terhadap temannya, mereka berikhtiar tentunya dalam bimbingan panjenengan kan, dalam pantauan dan bimbingan panjenengan. Tidak masalah, itu juga sangat efektif karena anak secara psikologis tidak terbebani manakala itu diberikan sumber belajar melalui teman sendiri. Kira itu. Iya, Pak. Saya juga merasa punya keuntungan di saat anak-anak itu dengan sukarela. Saya lihat, wah ini bisa saya jadikan program.
Dari sukarelanya teman itu, Pak kalau gitu gantian. Akhirnya ada jadwal. Senin itu siapa dengan siapa saat istirahat itu Pak. Di saat jam-jam istirahat. Karena apa? Guru sendiri di samping harus menilai hasil kerjaan anak, harus cross check dari apa yang menjadi tugas anak-anak. Jadi kita sama-sama berbagi, tidak ada waktu yang sia-sia di dalam kelas itu. Betul. Jadi anak-anak secara bergantian ya sesuai dengan jadwalnya. Sekaligus saya mempunyai keuntungan anak yang memberikan waktu kepada si teman yang mengalami kesulitan belajar itu semakin ada penekanan saya. Mungkin cara intonasi bacanya, mana titik komanya, walaupun anak kelas 3 jadi lebih ada penekanan. Itu yang saya lebih awasi, sekaligus anak yang kesulitan dapat ilmu dari teman sebaya. Seperti itu Pak. Iya, baguslah kalau panjenengan bisa menjadikan program teman sebaya untuk belajar atau memberikan semacam pembelajaran kepada teman yang memiliki kekurangan terutama dalam literasi. Yaitu panjenengan tidak lanjut saja Pak. Jadi kalau memang itu sudah jadi di program, itu pertama panjenengan harus membuat jadwal. Jadwal kegiatan tersebut, harinya apa, jamnya berapa, panjenengan tentukan. Sehingga anak-anak memiliki persiapan. Jadi waktunya saya ini memberikan tambahan pemahaman, tambahan kemampuan membaca kepada teman saya hari ini, si A, si B, si C. Saya kira itu kalau memang terprogram, terjadwal dan jamnya tidak mengganggu kegiatan pembelajaran yang semestinya sudah diberikan oleh guru. Nah, itu tidak masalah. Itu saya kira satu entry point atau semacam inovasi kegiatan pembelajaran secara tidak langsung oleh anak-anak sendiri. Baik itu Pak. Jadi nanti Pak lebih spesifik saya sampaikan ke Bapak Kepala Sekolah. Itu ada 2 waktu yang kita manfaatkan Pak. Ini saya kalau melihat rekan sejawat itu ada tambahan jam untuk anak-anak yang mengalami kesulitan belajar di kelas lebih tinggi, kelas 4 itu sebenarnya di saat teman-teman sudah pulang ada penambahan waktu untuk anak-anak yang khusus. Nah itu pun saya berkaca dari situ. Jadi ada 2 waktu yang kita manfaatkan. Yang pertama di saat jam istirahat, anak-anak sudah jajan dan nyantai, yang sudah ada jadwal Pak. Ini ada jadwal hari ini saat istirahat siapa gitu Kemudian nanti setelah jam pulang itu pun anak-anak juga ada sebagian yang terjadwal itu untuk memberikan kembali waktunya di pelatihan untuk membaca tadi. Jadi 2 waktu itu yang dimanfaatkan Pak. Bagus kok Pak, ini salah satu program yang pertama untuk yang berkepentingan dalam arti penguasaan atau kemampuan literasinya yang kurang. Secara psikologis yang sudah saya sampaikan tadi itu anak tidak terbebani. Yang kedua, anak-anak yang memberikan pembelajaran atau mendampingi anak yang kurang tadi untuk belajar membaca itu juga salah satu pembentukan karakter dalam arti karakter kepemimpinan. Anak diajak diberikan fasilitas untuk belajar memimpin, walaupun memimpin temannya dalam jumlah yang kecil atau mungkin 1-2 anak kan enggak masalah. Itu salah satu pendidikan karakter untuk anak kita. Enggak apa-apa Pak, bagus. Kurang lebih itu Pak yang bisa saya sampaikan dan perlu diskusikan, dan terima kasih masukan dari Pak Agus sebagai bentuk ini bagian dari apa yang coba saya lakukan langkah kecil di kelas untuk mengatasi anak yang di dalam literasi perlu bimbingan dan memang mohon maaf ada keterlambatan dalam membaca. Jadi ini merupakan bagian langkah dan semoga nanti ada berkelanjutan dari kelas 3 ini. Di saat anak ini masih kurang maksimal, semoga di kelas 4 nanti ada kelanjutan dari guru siapa nanti yang ada di kelas 4. Jadi harapan saya juga seperti itu Pak. Harapan kita juga dari pimpinan, dari pihak sekolah, artinya gini Pak, panjenengan dan juga teman-teman khususnya guru penggerak memang dituntut untuk berinovasi dalam segala hal, termasuk dalam pembelajaran untuk pelayanan semaksimal mungkin, dan akhirnya
kita memiliki pelayanan yang terbaik terhadap anak, dan tentunya akan meningkat kualitas pembelajaran, kualitas pendidikan yang ada di SDN Subang ini. Saya kira itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Gus. Jadi ini menjadi program yang sudah diketahui oleh kepala sekolah, dan termasuk saya sangat berterima kasih, tentu dukungan besar ini, menurut saya dukungan besar dari Bapak Kepala Sekolah ya demi anak-anak, dan nantinya akan tentu berimbas demi nama lembaga kita. Ya, kita juga ucapkan terima kasih, dan saya minta tetap semangat Pak. Untuk teman-teman CGP, terutama panjenengan, mudah-mudahan ke depan tetap diberikan kemudahan, kelancaran, dan sukses. Amin. Oke, Pak. Dengan waktu yang tersisa memang kurang sedikit lagi, Pak. Juli ini sudah panen raya atau lokal yang terakhir ini. Jadi sebelum kita melaksanakan lokal terakhir, memang satu tugas aksi nyata bahwa harus menyelesaikan modul 3.3 yang di situ ini merupakan bagian aksi nyata yang harus kita lakukan. Pak Gus, terima kasih waktunya. Tetap semangat, Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Gus. Saya cukupkan untuk teman-teman, nanti bisa saya lanjutkan koordinasi atau diskusi dengan rekan sejawat terkait apa yang menjadi langkah kecil dulu. Saya mulai dari kelas, di kelas saya sendiri kebetulan kelas 3, dan semoga nanti berimbas ke kelas yang lain kalau memang juga ada kendala yang sama. Jadi kurang lebih seperti itu, dan terima kasih, tetap saling memberikan dukungan, support satu sama lain, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Oke, pada kesempatan hari ini saya ingin diskusi dengan kalian terkait apa yang kemarin kita lakukan dan apa yang menjadi program kita. Ya, saya duduk di sini ya. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Oke, sehat semuanya? Sehat. Oke, sekarang kita mejanya berbentuk seperti ini ya. Ingat dulu ada peristiwa diskusi yang namanya KMB, konferensi meja bundar. Tapi sekarang kita meja panjang ya, karena mejanya deret panjang ya. Terus begini. Yang perlu saya sampaikan adalah saya harus diskusi ya pada kesempatan kali ini dengan anak-anak semuanya terkait apa yang menjadi program saya kemarin. Program saya adalah di saat di dalam kelas itu ada teman kita yang masih kesulitan baca, ya, kita bantu agar teman kita, saudara kita, sahabat kita itu ada perubahan, menjadikan anaknya semakin semangat untuk bisa mengikuti proses membaca dengan lancar. Karena dari kemarin saat di kelas 3 ini membacanya masih belum lancar, tapi semangat, ya kan? Teman kita semangat, dan dengan begitu anak-anak di saat saya sampaikan bagaimana dengan teman kita yang kemarin kesulitan baca sampai membuat yang namanya judul jadwal guru kecil, ya, benar kan? Ya, jadwal guru kecil itu saya ingin tahu dulu. Mungkin ada yang mewakili, Alisa mungkin. Alisa, maksudnya jadwal guru kecil itu menurut Alisa gimana? Seperti apa? Mengajari yang belum bisa membaca dengan berganti-gantian. Oh, mengajari atau melatih teman yang belum bisa baca secara bergantian. Sehingga ada jadwal ya. Ada jadwal untuk memberikan bantuan kepada teman sejawat kita, kepada teman kita sekelas yang mengalami kesulitan baca. Akhirnya saya salut sekali kepada anak-anak bahwa kemarin, Pak, saya hari Senin, Pak, saya hari Selasa. Nah, secara bergantian saya ingin tanya, Lovi, kira-kira ada perubahan nggak sekarang? Temannya kemarin yang mengalami kesulitan baca, terus sekarang ada perubahan apa tidak? Ada ya? Nah, terima kasih saya ucapkan anak-anak. Saya ingin tahu dulu, yang hari Senin, kebagian hari Senin siapa? Angkat tangan. Oh, ada 3 anak. Yang hari Selasa?
Rabu 2 anak, Rabu. 3. Oh 3 sama Lala. Rabu, Kamis. Nah, Jumat. Nah, sama Novel ya. 1 sama Iha. Oh sama Dikta. Ya. Ini artinya semoga program ini berlanjut. Ya, guru kecil pelatih membaca. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang kemarin sudah membantu teman kita yang kesulitan baca. Akhirnya Najwa tadi kebagian hari apa? Hari Rabu. Kesulitan baca akhirnya membacanya sudah mulai lancar. Harapan saya semoga nanti di kelas 4 teman kita yang hari ini masih belum baru mulai lancar membacanya itu semoga nanti di kelas 4 juga dibimbing lagi oleh gurunya kelas 4 nanti. Ya, seperti itu. Saya ingin tahu jawabannya Alisa. Kira-kira dengan program ini yang sudah kita jalankan selama 1 minggu waktu giliran kita dalam pantauan guru dengan keterbatasan waktunya guru, banyak tugas yang harus dilaksanakan, menilai milih anak-anak ya, atau memberikan nilai atau memasukkan nilai. Jadi waktu istirahat itu guru seakan-akan tidak punya waktu istirahat sehingga perlu waktu khusus. Nah, mohon maaf teman kita Ebi, coba angkat tangan Ebi. Senang tidak kalau dibantu membaca oleh teman-teman? Senang ya? Nah, bagus Ebi. Dengan begitu Ebi sekarang bagaimana? Apakah sudah merasa mulai bisa membaca? Mulai bisa ya? Nah, tepuk tangan untuk Ebi, tepuk tangan. Dan lebih keras lagi, tepuk tangan untuk kalian semua yang sudah membantu temannya. Oke, cukup. Saya sekarang ingin minta tanggapan kalian, mungkin ada yang mewakili. Entah itu Alisa, Sasa, ataupun Lovi mungkin bisa mewakili ya. Gini, sebelum saya minta tanggapan sampean, anak-anak, nah, ini perlu saya sampaikan bahwa program ini kita lakukan setiap hari. Setiap hari dengan keterbatasan waktu di waktu istirahat. Dan sekaligus di waktu pulang. Itu sama halnya dengan jam tambahan. Kalau saya lihat kakak kelas kalian di kelas 4, setelah jam pulang, itu ada sebagian anak yang tidak pulang. Karena gurunya harus memberikan jam lebih, waktu tambahan untuk anak-anak yang mungkin kesulitan mengerjakan matematika, mungkin kesulitan membuat puisi mungkin dan lain sebagainya. Itu adalah jam tambahan. Begitu juga Ebi teman kita beri jam tambahan setelah pulang. Saya melihat bagaimana proses sampean itu membantu Ebi ya, membaca sedikit demi sedikit, akhirnya mulai merasakan lancar. Saya sangat bersyukur dan saya berterima kasih pada anak-anak sudah membantu saya, dan saya bangga kalian punya waktu untuk melatih diri, berbagi kepada teman sebaya. Ya, artinya apa? Sampean itu sudah bisa baca. Bila dibandingkan teman sampean yang namanya Ebi, sudah bisa baca nggih? Ya. Dengan sampean punya kemampuan baca, sampean melatih teman. Kemampuan baca sampean semakin bertambah. Dan saya ngecek teman-teman yang sudah baca, bisa baca maksud saya. Oh, bagaimana kalau titik, bagaimana kalau koma, bagaimana kalau ada tanda seru. Kan itu harus diperhatikan. Mungkin Evi belum ke sana dulu, tapi Evi mulai belajar membaca dengan lancar. Nanti Evi juga dilatih seperti itu di berkelanjutannya. Nah, biar semakin lancar. Nanti kalau naik kelas 4, biar Evi benar-benar sudah bisa baca naik ke kelas 4. Oke. Saya ingin tahu, mungkin Alisa dulu ya, bisa mewakili. Alisa, dengan adanya kegiatan seperti ini, sampean punya harapan apa terhadap teman sampean yang sampean bantu untuk melatih membaca agar lancar membacanya? Sampean punya harapan seperti apa kira-kira, Alisa? Teman bisa membaca dengan lancar. Nah, agar teman bisa membaca dengan lancar. Nah, ada yang lain? Sasa juga mungkin? Sasa bisa? Mungkin punya harapan? Dok, Lovi? Punya harapan, Lovi? Boten. Nah, ini ngomong dekat dengan saya. Najwa kan kebagian hari Selasa. Rabu, mohon maaf. Najwa kebagian hari Rabu. Tentu Najwa itu memberikan pelatihan atau membantu Ebi. Tujuan sampean kira-kira apa, Najwa? Tak bantu Ebi, tak latih Bi, mau coba. Saya juga Bi, dengarkan Bi. Oh, ini tadi seperti ini Bi, diulang Bi. Nah, kalau niat sampean
ngajari Ebi seperti itu tuh sampean niatnya seperti apa? Biar Ebi kalau kelas 4 biar bisa membaca. Biar nanti kalau kelas 4 Ebi biar bisa membaca. Iya, tepuk tangan untuk Alisa dan Najwa. Oke, saya rasa begini. Saya rasa begini. Kita memang sederhana. Dan program itu saya sebagai calon guru penggerak nggih, ini salah satu bagian menangani anak yang kesulitan baca. Jadi bagaimana kita harus menyelesaikan ini, kita selesaikan di kelas 3. Ini semoga nanti kelas 4 sudah sebagaimana niatnya Najwa tadi, termasuk harapan ya itu Najwa ya, agar temannya yang kesulitan baca di kelas 3 ini nanti mampu bisa membaca dan di kelas 4 sudah bisa. Nanti naik ke kelas 4 sudah bisa. Dan ini sudah mulai lancar, Evi ya, sudah mulai lancar. Nah, begitu. Mungkin ada yang sampean punya keinginan, Pak, saya ingin begini Pak. Selain membantu teman yang kesulitan baca itu, ada tidak yang punya keinginan lain? Ada kira-kira? Mungkin punya keinginan, Pak, bagaimana kalau begini Pak? Bagaimana kalau seperti ini misalnya? Boleh, enggak apa-apa. Kita latihan, yes, kita berunding, kita diskusi ini. Nyantai nggih, ya Mar ya? Najwa punya kira-kira? Punya keinginan kira-kira? Ada keinginan? Mungkin selain membantu teman yang baca itu loh, mungkin ada lain yang sampean pantau di kelas ini. Oh ini mungkin gini rek, aku usul rek nang Pak Guru rek misalnya gitu. Belum ada ya, semoga nanti ada ya. Dan program ini sudah kita laksanakan ya, dengan keterbatasan waktu. Mulai saya di Jalan Guru Penggerak, akhirnya saya muncul karena saya juga ada tuntutan, saya harus membuat program apa. Nah, dengan keterbatasan waktu, kalau di dalam kelas kan materinya kan kita padat ya, Yari ya, Yari, materi kita padat untuk mulai tema 5, 6, 7 sampai 8 harus kita selesaikan sampai kita nanti mempersiapkan diri dalam pelaksanaan semester akhir atau semester 2. Dan itu harus kita lakukan dengan sebaik mungkin. Makanya berbagi waktu untuk di dalam pelajaran sambil ngajari baca, waktunya sedikit. Dan ini sudah Ebi sudah ada waktu teman-teman meluangkan waktu jadwal guru kecil. Nah, ya, memberikan bantuan kepada teman untuk membaca. Ada jadwal mulai Senin sampai hari Sabtu secara bergantian. Waktunya kita kapan melaksanakan itu? Di jam istirahat ya. Gitu kan? Ada yang kebagian di jam pulang kemarin? Ada ya, tapi bareng-bareng karena ada 2 anak, ada 3 anak kan tiap hari ya. Ya, baik. Terima kasih. Ini yang saya tekankan. Ini nama program kita adalah guru kecil untuk teman sebaya di dalam menghadapi kesulitan membaca. Ya, jadi mulai ada kelancaran dan saya rasa teman-teman penuh dengan semangat. Oke, untuk membantu teman. Maka dari itu saya ingin tahu tepuk semangat kalian. Ya, siap? Siap. Oke. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk kalian semuanya. Saya juga saya cukupkan diskusi kita kali ini. Mungkin nanti teman-teman ada yang ingin, Pak, saya ingin memberikan cara seperti ini, monggo. Atau ada sekarang di dalam memberikan bantuan kepada teman kita, sahabat sampean, Ebi, mungkin ada masukan lagi? Kira-kira? Dani, ada Dan? Ada keinginan, ada masukan? Mungkin punya keinginan. Pak, bagaimana Pak kalau begini Pak? Gak apa-apa, bebas, ayo. Saya kepingin Ya. Kepingin juga Ebi bisa nulis di dikte itu tak? Ya, kayak di dikte. Nah, selama ini kan Ebi membaca, habis itu jawab gitu ya. Nah, jawab. Nah, keinginannya juga agar Ebi menulisnya juga lancar. Iya, ada keinginan temanmu. Kira-kira Najwa nanti punya gambaran seperti apa kira-kira? Untuk ngajari Ebi supaya lebih pandai lagi menulisnya. Menulis apa tadi itu biar Ebi bisa. Ya, gimana, Dok? Menulis apa yaitu biar Ebi bisa terus
Oh gitu, melalui semacam didikte itu tak? Teman mendikte, terus Ebi coba nulis gitu ya? Oh. Suatu ketika, misalnya guru pun dikte, Ebi berarti bisa ngejar dengan cepat. Kalau saat ini mungkin Ebi masih pelan, ya Bi ya? Masih pelan nulisnya, karena mengimbangi antara kemampuan membacanya. Nah, ini ada keinginan. Seperti Najwa itu, Pak ditambah Pak, menulisnya agar lebih lancar lagi, mungkin agar lebih bagus lagi. Ini tambahan dari Najwa. Terima kasih Najwa, saya ucapkan. Semoga nanti di sela-sela waktu kita sebelum naik ke kelas 4 ya, masih ada waktu, kita manfaatkan waktu tiap hari membantu Ebi. Selain membantu baca, kita membantu Ebi lebih cepat lagi nulisnya dengan tepat dan benar. Terima kasih untuk anak-anak semuanya, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik, oke, terima kasih waktunya. Kita bisa diskusi walaupun sederhana, apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh anak-anak menjadikan jadwal tersendiri. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Kita kemas-kemas ya, kita kemas-kemas. Selamat ya Bi ya, belajarnya lanjut lancar dan semakin lancar membaca dan menulis nanti. Siap, oke. Baik Bapak Ibu, teman-teman, rekan sejawat, bisa saya mulai ya diskusi kita pada siang hari ini secara sederhana. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, secara sederhana, kemarin kita sudah rapat secara khusus ya, kita bahas terkait apa-apa yang menjadi aset di lembaga kita, baik itu aset sosial, manusia, politik, budaya dan agama, sampai ada 7 aset itu sudah kita diskusikan bersama, dengan kepala sekolah sudah, dengan murid sudah, tinggal kita kembali. Saya ingin lebih khusus dengan teman sejawat dan sekaligus di dalam tugas aksi nyata sebagai calon guru penggerak di modul 3.3 itu, aksi nyatanya adalah kita supaya bisa memunculkan program, minimal ada 1 program, dan kebetulan program yang saya angkat itu secara sederhana dulu di kelas, sebelum kita melebar mungkin nanti harus berimbas ke teman atau rekan sejawat, atau lebih khusus nanti ke lembaga secara umum ya, maksud saya secara umum ke lembaga, tetapi saya mulai secara khusus di kelas saya di dalam penanganan anak yang sulit membaca. Nah, kebetulan di kelas saya itu ada 1 anak yang kesulitan membaca, dan saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillah kepada anak-anak, ternyata dengan sukarela mereka itu memunculkan inspirasi saya. Saya sebagai guru penggerak itu punya tugas harus memunculkan apa yang dijadikan program gitu ya. Ternyata anak-anak itu secara tidak langsung di dalam gerak-gerik di kelas itu menimbulkan atau memunculkan ide saya. Salah satunya ada rekan sebaya atau teman sebaya, bahkan mereka itu tiba-tiba berkeinginan nyambung dengan keinginan saya, Pak, bagaimana kalau secara gantian ingin membantu saya anak-anak itu, mungkin tahu kesibukan saya, katakan istirahat itu gak bertenang, mungkin ngecek hasil kerjaan anak-anak, harus naruh nilai, masukkan nilai dan lain sebagainya itu, sehingga anak-anak itu tiba-tiba ingin menjadwal hari Senin siapa, Selasa siapa di dalam membantu, mohon maaf ya, si Ebi ini agar ada kelancaran membaca. Akhirnya hari Senin itu si A si B, Selasa si A si B itu dilaksanakan waktu istirahat. Setelah anak-anak jajan, menyempatkan waktu, walaupun 5 menit, 10 menit. Di sisa-sisa mereka bermain. Sekaligus waktu pulang, saya jadikan jam tambahan. Akhirnya, secara bergantian, di dalam pemantauan saya, Mi, ya, anak-anak itu tetap kita mendampingi. Nah, saya ya jujur memang, begitu padatnya jadwal kegiatan, sampai kita harus benar-benar, ya mungkin Umi pernah ngomong, kita ini dipededet pekerjaan, kan begitu ya. Dengan jadwal kita yang begitu padat itu, saya bersyukur anak-anak membantu saya dengan adanya jadwal di masing-masing waktu atau di hari-hari runtut dari Senin sampai Sabtu itu, mereka sudah ada gantian jadwalnya, memberikan bimbingan terhadap temannya, Ebi ini. Nah, sekarang saya ingin masukannya. Ini yang saya lakukan di kelas saya. Mungkin teman-teman ada masukan untuk saya, ada tambahan untuk saya, atau nanti bagaimana setelah anak ini sudah kita mulai di kelas 3 ya, ini sudah saya mulai, saya berharap nanti naik ke kelas 4 berkesinambungan biar tidak putus.
Harapan saya semakin nanti menambah anak ini kelancaran membaca. Sekarang saya tanya, tadi itu saya tanya, Bi bagaimana? Alhamdulillah Pak, saya sudah mulai bisa membaca. Saya tanya juga teman-temannya, mulai lancar Pak membaca, walaupun menulisnya juga perlu diperhatikan. Nulisnya kan agak lambat juga. Karena mungkin efek kemarin belum begitu bisa membaca. Kira-kira menurut Umi ada tambahan Mi dengan kegiatan ini di kelas saya itu Mi? Monggo Mi. Menurut saya, anak yang seperti itu memang harus diperhatikan ekstra jamnya. Di samping bagus itu tadi masukan untuk apa ya itu belajar teman sejawat. Itu di samping itu juga setelah pembelajaran, nah itu disisihkan. Bukan, nah sekarang kan siswanya sudah pulang, dan disisihkan untuk gurunya. Ya anak itu yang di drill. Betul. Ya, nah setelah itu kalau sudah bisa sedikit demi sedikit untuk membaca, dikasih soal. Ya yang ringan aja, nggak usah terlalu berat. Yang sekiranya anak itu dengan soal itu senang. Nah, apa ada gambarnya, apa gitu. Nah, ya. Sangat setuju. Dengan apa yang disampaikan Umi itu anak senang. Itu juga menjadi cita-cita saya bagaimana caranya anak itu tidak stres di kelas atau mereka itu menikmati, enjoy, senang di kelas. Saya juga berharap mereka ketemu saya itu senang aja sampai ketakutan gitu ya. Kalau sudah takut dengan saya, bagaimana nanti pelajarannya kan begitu. Nah, saya setuju dengan Umi, saya berusaha untuk anak-anak enjoy di kelas ya. Termasuk yang kasihan ini yang mengalami kesulitan belajar atau khususnya kesulitan membaca. Bener Mi, ini memang sistem drill ya. Ada 2 kali Mi. Anak sehari itu ada 2 sampai 3 anak yang terjadwal itu. Mereka sendiri yang minta, saya hari Senin, saya hari Selasa gitu. Waktu istirahat dilaksanakan dan setelah pulang membantu saya juga masih ikut bareng-bareng. Jadi semacam saya katakan jam tambahan lah khusus buat Ebi. Dan anak yang sudah bisa baca sendiri, saya juga ingin ada penekanan tambahan Bumi ya. Mungkin yang di faknya bahasa Indonesia Bumi ya. Mungkin bagaimana cara membaca di saat kita ada titik, koma, tanda seru dan lain sebagainya kan. Anak yang sudah bisa baca pun kan harus ada penekanan itu sehingga sama-sama dapat ya. Anak-anak yang sudah bisa membaca dapat terkait bagaimana intonasi baca ya. Mungkin terkait lebih khusus terkait ini Bumi ya. Untuk memahami apa tanda baca dalam bacaan itu biasanya anak itu dikasih teks cerita atau teks bacaan narasi lah kalau untuk kelas rendah ya. Nah itu biasanya diberi contoh dulu oleh gurunya bagaimana cara penekanan dalam membaca sebuah teks, apalagi teks narasi yang teks narasi itu biasanya terdapat banyak tanda baca. Betul. Untuk tanda titik juga tanda petik itu sudah mulai diajarkan di kelas 3. Biasanya ada di sebuah cerpen. Nah, itu fungsinya untuk apa? Mereka juga harus tahu tanda fungsinya dulu, bentuk tanda bacanya dulu. Kemudian fungsinya untuk apa? Baru kita memberi penekanan atau cara membaca tanda baca tersebut. Seperti itu. Biasanya di teks cerita biasanya lebih banyak. Atau monggo. Katanya Bu Mia tadi ditekankan di dalam teks ya, narasi. Di samping itu yang saya alami di kelas 4 itu, anak-anak itu apa ya? Ya mungkin kurang terbiasa apa gimana. Ditekankan ke penggunaan di samping tanda baca, terus huruf-huruf kapital itu. Untuk apa sih huruf kapital itu? Itu yang penting itu. Kadang-kadang sudah dikasih contoh, kemudian sudah drill setiap hari, tapi masih ada itu yang sampai sekarang itu ada saja. Jadi misalnya nama orang, nah nama anak, kemudian daerah, instansi gitu ya, daerah, lah itu kan harus difahami gitu loh. Tanpa paham itu anak itu menulisnya amburadul, nggak akan nggak akan tepat gitu loh. Yang penting huruf kapitalnya itu selain tanda baca. Terima kasih antara Bu Mia, Bu Umi, Nunin ya. Ini saling melengkapi saya rasa. Jadi benar-benar bisa kita perhatikan. Kebetulan ini kesulitan baca. Terus yang lain bacanya bisa. Lebih ada penekanan cara melafalkan sebuah kalimat atau dialog, percakapan, dan huruf-huruf kapital ini juga harus diperhatikan dalam penulisan itu ya. Di samping apa yang membaca, kemudian menulis kan bahasa Indonesia tidak hanya membaca, gitu loh. Ada menulis, gitu.
Mungkin biar nanti untuk kelas 2. Untuk kelas 2 biar nanti berkesinambungan. Saya tidak tahu. Apakah tahun ini saya tetap di kelas 3 atau kelas berapa kan saya tidak tahu. Insya Allah di kelas 6. Masuk kelas 6. Amin. Jangan dulu, amin. Iya. Oh kelas 6 tambah harus semen. Ini Pak Uda, jenengan kan sekerasan ya di sekolahan. Nah, Kerasan. terus gini, nah apalagi materinya kan enggak Iya, iya. luas gitu loh, Iya, iya. hanya sedikit. Jadi itu cocok. Materinya sedikit. Tapi kejar tayang jam 6 itu, jam 6, kelas 6 itu kejar tayang gitu. Saya kira Pak Huda cocok. Cocok. Iya, waktunya Pak Huda itu ya apa ya kerasan ada di sekolahan sambil di drill anak-anak itu. Lah, Iya, Mi. 2 kali jalan. Ya terus terang, Mi. Saya kerasannya di sekolah itu memang berbagi waktu sambil nunggu anak pulang ngaji. Jadi saya sambil di sekolah ini memanfaatkan kalau urusan kelas 6 ini saya memang harus berpikir 2 kali gitu ya. Sebentar. Apa? Nanti Kan sudah Kan pernah. pernah megang di kelas. Nah, kan sudah pernah. pernah. Jangan dorong-dorong gini ke kepala sekolah ya. Jangan ngomong-ngomong ke Kalau kepala saya sekolah lo cukup ya. sekali aja. Cukup sekali. Cukup sekali. Masalahnya apa? Bukan masalah pengelolaan kelasnya enggak. Iya, iya, Kalau iya. pengelolaan kelasnya saya kira ya sama aja dari Iya, kelas iya, 1 sampai iya. kelas 6 sama Iya, aja. iya, iya. Cuma materi yang Iya, saya iya, iya. tekankan. Iya, iya. Kalau Pak Huda kan luas, wawasannya kan luas. Itu Ini, cocok. Ini sih nggak enak ini. Cocok dari sahabat Marauke luas. Iya. Itu. Ya, wis itu nanti kita kembalikan ke kepala sekolah gitu ya. Nah, Nyandak iku mang. mungkin kelas 2 gini. Ini umpama. Kelas 2 kira-kira ada nggak sekarang yang masih kesulitan membaca, yang nantinya mungkin berkesinambungan di kelas 3-nya itu butuh penekanan. Masih ada ya? Iya. Oh, ya kemarin yang kebetulan kita coba praktek Iya. ya, ambil Sudah kelas 2. wawancara dengan Iya. jenengan. Iya, iya. Satu lagi ya Pak ya. Iya, iya. Kadang anak itu kenapa dia tidak bisa baca? Karena dia sulit menghafalkan huruf. Nah, Kan sekarang itu sistemnya mengenal huruf ya. persuku kata. Sekarang itu pembelajarannya persuku kata. Iya, iya, betul. Belajar membaca persuku kata. Tapi terkadang kita anak sudah paham persuku Iya. kata ba, bi, bu, be, baba, bibi gitu kan. Tapi Iya. ketika mereka ditanya huruf, ini huruf apa? Nggak kenal, B. belum kenal ya. B itu ba, pasti bacanya ba, bukan B. B itu Bu, itu biasanya babi, B itu biasanya babi atau buku. Selalu bacanya gitu karena Iya, iya, dia iya. nggak kenal huruf. Jadi dikenalkan huruf dulu baru persuku kata, kemudian perkata, Kata, ya. baru kalimat. Ya, ya, betul, betul. Dikenalkan yang level paling mudah dulu ya. Terus di samping itu dikenalan huruf itu dirangsang dengan gambar. Rasa warna. Iya, 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 Itu. betul, betul, betul. Iya. Menarik. Yang menarik gambarnya Iya. menarik. Dan Kartu. yang ada Iya, hubungannya dengan huruf tadi. Iya, iya. Tapi Ya, tapi kira-kira saya ini nggak di kelas 1 kira-kira ya. Apa? Oh, Saya tahun ini nggak di kelas 1 kira-kira. 80% ke kelas 6. Karena biasanya anak kecil itu suka gambar. Iya, 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 iya. Jadi andai kata semua ini berkesinambungan ya Bu ya. Mungkin dari bawah terus sampai ke atas. Bu, guru kelas papati memperjuangkan, nemen Bu berikutnya nggak tertata lagi kan tidak berkesinambungan. Misalnya ini ya, misalnya atau di kelas sebelumnya sudah ditata, kemudian ada apa ya, merosot misalnya, ini kan harus diperhatikan dan itu disayangkan kalau ada penurunan. Tapi kalau semakin meningkat kan insya Allah kan semakin baik gitu harapannya gitu ya. Nah, terima kasih masukannya teman-teman pada kesempatan kali ini. Dengan keterbatasan waktu ya. Ini teman-teman kita itu dengan padatnya jadwal kegiatan. Jadi untuk sementara bisa diwakili ini Pak Noval guru olahraga, Pak Diki selaku membantu dari teman-teman tenaga pendidik, ada Umi, ada Bumia, Mas Tija. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mungkin sama-sama. ada kalimat penutup mungkin selain apa yang kita baca dari yang saya lakukan di kelas 3 tadi, mungkin andai kata saya tetap di kelas 3 itu saya tentu lanjutkan kalau mengalami murid yang naik dari kelas 2 tadi, atau nanti di kelas 4 mungkin saya juga butuh koordinasi dengan guru kelas 4-nya bahwa saya mempunyai kasus ini satu anak, jadi mohon ini jadi perhatian, semoga ada kelanjutan. Mungkin ada kalimat terakhir nambah. Ya mungkin itu Pak, kalau memang guru kelas 4-nya nanti siap untuk menambah jam pelajaran sepulang sekolah, ya enggak apa-apa. Tapi kalau memang guru kelas 4-nya nanti tidak bisa, ya otomatis sampean lagi yang melanjutkan itu ya. Iya, mungkin setelah pulang sekolah.
Sampean. Rama Ebi. Oh, Rama. Iya. Panggilannya keren. Panggilannya itu. Memang kalau dilihat dari segi non akademik. Iya. Nah, ya itu maksudnya. Dari segi gerak itu nggak sama dengan anak normal biasanya. Maksudnya gitu. Agak rapuh. Di dalam olahraganya? Di dalam olahraganya juga. Ini kebetulan non akademik juga sama. Iya. Nah, kalau begitu menurut saya memang anak kita satu ini adalah boleh dikatakan keterlambatan, tetapi di dalam pembelajaran yang saya terima di pendidikan calon guru penggerak itu, kita tetap apapun adanya murid kita itu sebagai aset. Jangan sampai sebuah kekurangan dinyatakan bukan hal yang positif. Tetap kita jadikan hal yang positif karena kita berpedoman menjadikan sesuatu itu tetap positif. Itu tetap aset. Sehingga aset saya itu. Mungkin orang memandang, waduh, dua murid gak tepak situ. Misalnya, itu tidak boleh. Ada kalimat seperti itu. Iya. Makanya saya belajar, ini aset saya, masuk dalam sekolah. Sehingga dari aset ini kita tata, sehingga menjadi sebuah hal yang tetap menjadikan positif dan bisa mengikuti anak yang lain di dalam prosesnya, walaupun di dalam keterlambatannya, gitu kan ya. Baik sisi olahraganya juga kan seperti itu yang dialami. Ada kalanya anak itu kan di olahraganya oke, terus akademiknya lemah, ada kan. Tapi ini insya Allah rata memang. Tidak cuma di bidang olahraga, bahkan akademiknya sudah sangat kompleks ya, gitu ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Sama-sama. Dan diskusinya, masukannya untuk saya, semoga kedepannya saya semakin bisa punya cara strategi untuk memberikan yang terbaik kepada murid-murid kita. Terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.